Wah, ini yang menarik nih, Pak. Perdukunan di Liga 3 itu menarik menurut gue. Kayak apa ceritanya? Ini dibilangin sama teman gue salah satu. Jadi kalau udah masuk Tanjung Lesung ke sono lagi, itu mau siapapun pemain jago, kalau adu penalti itu pasti kalah. Video-videonya ada kok yang misalkan mau masuk gawang tapi kok kayak kena tiang kayak gitu. Kita kasih solusi. Apip, mantap. Pantesan udah nggak stand up lagi. Jualan pakaian olahraga, bola 350 juta per bulan potensinya, bro. Ya kalau gue tahu caranya sih udah real berhenti gue dari stand up, dari podcaster. Gimana itu caranya tuh 350? Nah, lu pasti kan terklarifikasi lah. Intinya gini, gue ngundang lu kesini tentang podcast kita kan nggak jauh-jauh seputar bisnis sama karir lah, dikasih solusi. Oke. Gue ngeliatin lu tuh pergerakannya, gue tahu lu personal lu tuh Tanah Abang. Gue udah ngikutin rumah lu di Ganggang, Tamburan. Wah, itu materi lama banget tuh. Iya kan? Dulu, Tamburan. Yoi bro, jalur Gaza. Langsung paham. Tapi sekarang aman. Sejauh ini aman. Karena kalau 2019 itu kan rusuh tuh, yang 3 hari 3 malam tuh. Iya, tahu gue. Sekarang udah nggak kayak gitu sih, alhamdulillah. Kan sampai akhirnya kok nih orang pergerakannya gue ngeliatin, gue nonton lu stand up nih, set suka gue ngefans gue sama lu. Set tiba-tiba jadi host bola di Coach Justin. Iya, ada. Di TV juga ada. TV Raffi. Iya kan, pas suatu debat Capres juga lu datang. Gue bilang, nih arahnya nih kayaknya udah lama-lama udah nggak mau. Tuh lihat di depan Capres, tuh lihat nih. Lah kan di sini ada Raffi juga ya? Ada. Lu apa, tampol-tampolan? Enggak lah. Kan Raffi kan bos gua. Oh, di Rans. Nggak boleh, kita harus damai pemilunya. Iya, betul dia. Itu dia kan juga udah bilang tentang yang nggak usah takut beda pilihan. Nggak, orang kan nggak sejahat itu kayak nendang ngedepak gitu, kayak mutus kerjaan gitu, enggak. Insya Allah. Nggak, gue jadi mikir ya. Emang kenapa sih? Ada apaan? Nggak, gue mau logo di sini tuh sama nggak ya? Oh ya sama lah, sama-sama ini. Ntar duit investnya ditarik lagi. Tipis-tipis aja. Orang nggak sejahat itu, tenang aja. Nggak sejahat itu. Tapi lu berani lu di sini nih, Pip. Berani. Ini lu nggak takut nggak ada kerjaan, Pip? Coba klik lagi. Aduh. Wudi, emang bawahnya Pak Presiden banget ya. Kenapa lucu ya sekarang? Karena udah tahu hasilnya. Ya ini pergerakan murni perjuangan, pengen Indonesia berubah. Paling lu dibayar buat nonton debat terakhir. Itu kalau ada yang bilang gue dibayar, gue udah berani. Sumpah demi apapun, gue nggak ada dibayar apapun. Sumpah ini itu pergerakan murni. Orang pas ketika nonton aja, ini saking nggak ada briefnya ini 01, itu sampai ada orang yang pakai salah kostum. Ada di baju hijau sendiri. Begitu datang kayak, lah saya nggak dibilangin baju hitam gitu. Oh, karena saking nggak punya duit misalnya. Bisa jadi. Nah, tapi ya kalau misalnya nggak masalah punya duit atau enggak, jangan-jangan gue juga nggak tahu dalamnya 01 gitu, atau emang deril murni, emang budget logistiknya terbatas. Karena kan kayak terakhir kan yang kayak ada JK di situ, belakangnya juga Surya Paloh gitu. Maksudnya apakah emang senggak ada duit itu atau gimana? Cuma terlepas dari itu, kayak pergerakannya sih emang gue tertarik saat itu. Coba gue ambil kesimpulan ya. Gue bukan politikus sih, cuma gue agak sotoy aja. Bukan masalah duitnya sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Maksud gue kayak ada Pak JK, pengusaha kaya raya, wakil presiden Indonesia ke-10 dan 12 kalau nggak salah, maaf kalau salah. Iya kan, Pak Surya Paloh punya media. Maksud gue mungkin kayaknya udah saatnya mereka berpikir, Pip. Mau jadi apa bangsa ini kalau dikit-dikit dinilai dengan suap-suap dan uang. Nah, itu dia. Maksud gue kan, berarti kan jangan-jangan mereka berpikir bahwa kayak ya duit. Kok dimudahi sekali sih, apa-apa duit. Nah, iya kan? Bener. Ya maksud gue berarti emang cerdas banget dia pengen ngerubah sistem dia. Kenapa ngejauh dari mix sih kalau habis ngomong yang kayak gitu-gitu? Tapi ada sisi hal yang blunder menurut gua dari kubu 01 sih. Entah blunder atau belum bisa keterima. Dia bikin kolam, bikin ruang atau bikin bubble yang pinter pilih 01 gitu. Salah itu? Menurut gue sih sejauh ini salah. Karena ya tolak angin berhasil. Ya kan ada saingannya juga banyak tuh akhirnya. Orang pinter minum tolak angin. Ya kan, ya benar. Berhasil kan? Emang itu salah gimana? Menurut lo gimana? Menurut gua ada ketika orang pinter pilih 01 gitu. Banyak orang yang menganggap
bukannya dia pengen ngikut pinter, oh ya udah deh gue pinter gitu kan, ya udah gue 01 gitu, malah jadi kayak lu orang pinter, lu yang pinter berarti kayak gitu-gitunya tuh. Belum siap di situ. Ya, tapi bagus masukannya ya. Ntar saya coba. Iya, maksudnya bagus, Oh, keren iya. juga masukannya. Iya. Ntar saya Gue bawa. bingung nih kalau lagi bahas politik serius apa enggak bener apa enggak, omongan gue juga bener. Lu bener. Bener, Ntar gue bener. sampein ya. Tapi ini gue ada yang menarik cerita ini bang. Boleh Ketika ceritain. gua- Baru nanti kita bahas mengenai karir lu. Kenapa Oke. tiba-tiba lu ninggalin stand up comedy karena memang Enggak butuh ninggalin, cuan di ya baju Allah. bola itu ya kan? Enggak Lu jualan. ninggalin, masih. Oh masih. Oke, gimana? Nah ini gue kan datang di debat capres. Ini terakhir. Iya, tahu itu Panis pakai dasi tuh. Benar, Biasanya ini enggak. 01, 02, 03 gitu kan. Ketika gue datang, gue bareng teman-teman nih, ada Abdur, ada Bang David, ada ini nggak tahu. Reza. Raffi apa Reza tuh? Gue pikir Raffi Ahmad dari jauh, kacamata sama, muka mirip. Iya, mirip. Iya kan? Mirip. Iya, dalam hati gue, Panis luar biasa bisa ngebajak Raffi. Ya udah. Terus Datang gue kayak gue anak Tanah Abang yang kok gue bisa berada di sini gitu. Tapi emang gue ngerasa bersyukur aja gue bisa nonton debat langsung. Capres ini kan bener-bener yang RI 1 semua lah, ring-ring yang paling atas gitu, gue bisa ada di situ. Gue ngerasa udah paling keren banget, pakai jas, pakai baju kemeja putih dalamnya gitu kan. Datang duluan 01, set beserta teman-teman nih, masih banyak yang sipil kan di belakang Pak Anies kan, yang sipil. 02 belum datang, mana nih gue tungguin 02. Oh datang 02, sekalinya yang datang Pak Wiranto. Kasih ini. berat bos. Itu Lawannya pertama bos. tuh Pak Wiranto Iya. datang, set, waduh Pak gitu kan, aduh Pak, set. Apalagi yang datang Erick Thohir. Lu ngerasa bahwa kayak, kita nih influencer nih, kita nih stand up comedian nih, terkenal nih, dua tuh Ya Pak Erick. ampun, iya. Oh Pak ada Menteri. artis yang mana sih influencernya nih 02 gitu kan, gue penasaran. Harapannya apa? Misalnya stand up juga, misalnya, Iya, biar jangan- kita iya. adu mekaniknya pas lah. Stand up tuh lagi nggak ada di situ. Kalau Oke. stand up kita masih bisa ngejar, bukan masih bisa ngimbangin lah. Masuk influencer ketiga, set, Raffi Ahmad. Langsung Raffi ya. Gue bilang jangan ditegur dulu, ini bos gua, jangan ditegur. Abdur negor, Abdur apa kamu gitu. Nengok gua. Lah, Pip, cium tangan gua. Nggak bisa gerak. Gimana sih? Aduh ya Allah, nggak punya duit banget tuh ya si Abah ya. Kasian banget ya. Tapi ya udahlah kayak gitu. Maksudnya ini yang punya setengah Indonesia tuh ada di sini semua, seperempat Indonesia lah di 02 semua. Di sini 01 rakyat masih sipil masih ada, 03 masih ada yang keluarganya gitu kan. Ini kita kayak gila gapnya jauh banget gitu kan, belakang-belakangnya nih. Gitu kan. Terus gue kan kayak gerakan perubahan itu gue tertarik banget gitu kan, jatuh cinta banget gue sama komunikasi karena gue juga komunikasi tentang perubahan. Udah nggak usah takut kehilangan kerjaan, nggak usah kepikiran ke situ, nggak ada manusia yang sejahat itu sampai ngedepak-depak orang gitu kan. Tapi pas gue ngeliat Raffi di kiri, David kan ngomong gitu kan, tenang aja kita harus berubah gitu kan. Gue langsung mau nyamperin David, Pit gue nggak berubah nggak apa-apa David. Gue kesono apa Pit ya, itu bos-bos gue semua Goyang dia. Nah, dasar lo. Gak boleh gas terus lo kalau emang begitu. Bener, itu dia. Karena kan rezeki udah diatur. bener, sepakat. Cuma lebih bagus lagi kalau kita yang ngatur. Tapi bang, itu yang gue bilang, gue kan seneng komunikasi kan. Ada yang bilang kayak, ini kalau masalah dunia politik atau bahas perang gitu, ini kan ibaratnya ada pepatah yang bilang kalau lu mau menang perang, ya lu harus ikut yang jumlahnya banyak. Lu harus ikut yang senjatanya banyak dan yang logistiknya nggak banyak, yang paling banyak. Itu kan, itu kalau mau menang perang syaratnya kayak gitu. Dan Mardigu juga kemarin juga ngomong gitu tuh, akhirnya di postingannya Mardigu Wowi itu ternyata bosman. Gue juga kaget lah, plot twist tiba-tiba ada dia di 02 kan. Terus dia ngomong bahwa saya ngobrol sama Helmi Yahya katanya. Pokoknya kalau mau maju pilih yang menang, istilahnya begitulah kurang lebih. Iya. Lah iya. Terus dia kayak yakin banget berarti udah pasti menang udah. Lu dukung harusnya sama yang dukung yang menang dong. Bener. Oh. Iya. Gimana itu maksudnya tuh? Nah, tapi kita kan mau membantah pepatah itu. Nggak semuanya yang lu bilang tadi, nggak semua tentang duit, nggak semua tentang logistik. Ya kan, kalau misalkan perang ini tentang yang banyak, ya kan, bukan. Kalau lu mau menang perang, lu harus ikut yang lebih banyak senjata, lebih banyak logistik, yang jumlahnya lebih banyak. Makanya lu mau patahin stigma itu. Itu. Coba kita cek, coba. Jadi kalau misalkan kita menang, kita adalah aktor-aktor yang membuat bangsa ini berubah. Itu kan kalau menang. Gue nanya, terus kalau kalah gimana? Ya nggak tahu. Kalau kalah, ya
Iya ya, belum kepikiran. Ini kalau menang. Modal semangat doang dia. Tenang, lu harus yakin. apa? Coba kita lihat, coba Google. Apa ya? Lu harus yakin. Apa nih? Lihat Google, coba buka Google. Enggak yang tadi, mana yang ada di bawah-bawah. Mana itu? Kanan lagi, paling kanan. Lu harus yakin mana tadi tuh kemarin tadi ada persentase di bawah-bawah mana tadi tuh. Apa? Quick count. Iya. Oh. Kita cek aja dulu berapa tadi. Mana coba? Iya, Mana biasanya sih tadi? muncul Kok nggak ada? tuh. Biasanya muncul terus tuh. Iya nggak ada deh. Ya, ntar kita sambil cek deh. Mm-mm. Keren. Oke lah. Sepertinya pengalaman lu juga sudah banyak nih. Nah, tenang aja. Kita harus optimis. Kok kita kan gua kan netral. Gue netral. Gua mah netral. Lah media mah netral, Pip. Iya, bener, Netral bener, gue. netral, Kalau lu kan emang kayaknya udah kesono banget ya. Gua mah nggak tahu. Iya nggak ya? Urusan lu ntar dapat kerjaan apa enggak kalau. Iya kan tuh lihat. Tuh kan? Mana tuh? No jauh. Ya udah ayo jangan bahas itu deh. Jadi ngamut gue. Jadi ngamut. Ada 32 loh, sumpah di grup. Tadi ya kan gimana sih, itu kan banyak lembaga survei. Orang awal-awal aja sama di Kawal Pemilu 2024 itu beda kok sama di TV. Cuma ya udah kalau emang segini mah jomplang banget sih. Oh iya sih. Iya kan? Sempet 32. Berarti emang cuma 25% doang orang yang mau berubah. Weh. Oh maksud lu berarti Pak Wiranto gak mau berubah? Pengen lebih baik, maksudnya semua pengen lebih baik. Serem nih jenderal. Semua pengen lebih baik. Maksud lu salah gitu Pak Wiranto di sana? Bener gitu kan. Berarti emang kita harus ngikut dia caranya. Lah. Kan ini susah. Iya benar. Tapi kalau untuk karir lu gua gak tahu susah apa enggak. Kita bahas aja langsung ya. Oke. Dekan juga nih. Gimana Beb ceritanya dari stand up kok tiba-tiba bisa langsung lu jadi ke bola, ke apa segala macamnya, sampai ada nama Safi di belakangnya. Orang Spanyol tuh. Iya. Iya kan? Gimana ceritanya sih? Kalau Safi itu emang nama gua Afif Syafi'i. Gua kan Betawi Tanah Abang. Ya, terus jadi Safi. Iya, terlalu berat buat gua gitu, kayak Syafi'i kan imam punya mazhab gitu kan. Masya Terus gue nya nggak sebaik itu takutnya gitu kan. Dan ada Safi pemain bola Spanyol. Ya udah nih Safi, gue seneng, di cara mainnya juga seneng gitu. Itu nama Safi. Dan kecintaan sama bola sama stand up tuh gimana? Kok akhirnya kayaknya belakang ini lu fokusnya di bola karirnya apa gimana sih? Nah itu dia, kalau sebenarnya bola sama stand up gue bola dulu bang. Gue ya? bola dulu apa di, tuh? Di SSB ada, di terus Liga Internal 1 ada kayak gitu-gitu. Terus sampai terakhir gue di Persipan Pandeglang Liga 3 Banten gue main gitu. Emang lu main juga ya? Main. Gua, Liga 1 lu ngapain? Itu liga internal, divisi utama. Jadi klub ibu kota dia bikin liga lagi, itu divisi utamanya gitu. Contoh-contoh. Jadi, misalnya kayak Persija bikin klub lagi. Persija bikin kompetisi. Jadi naungannya tuh Persija gitu. Jadi klub-klubnya tuh klub-klub Jakarta semua kayak gitu. Dan ini bener yang dibikin Persija. Iya, gue nebak-nebak aja sih. Karena ada Persija bikin, Persib bikin gitu. Internalnya. Itu setiap klub ibu kota biasanya bikin internal gitu. Dan biasanya kalau ada pemain-pemain yang bagus, di seleksinya dari situ, dapat info-info seleksi dari situ kayak gitu. Info-info gitu. seleksi, info-info gimana caranya kita jadi pemain bola. Itu lu juga dapetin dari kecil ya, katanya lu udah nyiapin duit gimana sih? Maksudnya buat nyogok maksudnya? Niatnya gitu, Coba cerita waktu kecil lu gimana waktu itu pengen jadi pemain bola? Waktu kecil pengen jadi pemain bola itu ya gue sekolah bola dulu nih. Gue rajin sekolah bola, gue rajin. Terus dianterin mulu sama bokap gue. Sama-sama terobsesi untuk jadi pemain bola gue. Oke. Latihan tuh tiap Selasa, Jumat, Minggu selalu bokap gue nganterin. Dan gue nggak pernah ngelihat orang tua lain nganterin anak-anaknya di Senayan. Sampai gue bilang, orang tua lu gak ada yang sayang sama lu ya, gue bilang. Dijawab sama orang tua, sama teman gue yang dibilang orang tuanya gak ada yang sayang. Orang tua gue kerja. Berarti bukan gak sayang. Bokap gue enggak. Berarti bokap lu nganggur. Berarti emang bokap lu aja emang. Demi ini. Berarti gak nganggur tuh ya. Bukan nganggur, kayak apalah kerjaan, yang penting anak gue jadi pemain bola. Gak gitu. Gak gitu. Emang gitu. Apalah, yang penting anak gue gak bisa makan gak apa-apa dah gitu. Kecuali ntar kan makan siang gratis. Kembali ke bola nih. Mendingan makan siang gratis apa pendidikan gratis ya? Mendingan semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, lanjut. Kan. Bola, Tapi bola, kalau bola. kita berpendidikan, kita pinter, kita kan bisa cari makan sendiri. Kalau bola, masalah bola gini. Ya udah lanjut nih ke bola. Itu SSB tuh. Ada SSB, terus abis itu masuklah ke internal yang itu Persija.
masuk internal Persija, baru ada seleksi-seleksi dikabarin gitu. Nah, sebelumnya tuh di waktu ada nama pialanya Piala Suratin Cup, itu berarti di usia 17 atau 16 gitulah ya. Itu gue udah masuk di situ dan udah ada dah nama-nama gue di list gitu, kalau ada pemain yang mau diambil ada kayak gitu nama-nama di list. Suratin tuh udah dapet duit main kayak gitu. Itu liga masih usia dini lah. Terus lanjut, abis itu baru masuk ke internal gitu. Baru abis itu ada seleksi dikabarin. Dan dulu itu gue berarti tahun berapa ya? Dulu tuh memang kabarnya tuh gembar-gembornya kalau emang lu mau jadi pemain bola lu harus menyiapkan uang. Untuk daftar? Kalau daftar itu lebih ke akademinya sih. Terus buat apa? Untuk adalah kayak misalkan kalau gue nyebutnya ini hantu di saat seleksi. Jadi hantu itu dia bukan agensi, dia bukan talent scout, dia bukan teman-teman dari pelatih. Lah terus? Tapi dia itu bisa kayak mengakomodir, oh ini lu mau main gak di klub ini? Ayo sini seleksi, ini lu ada uang berapa? Ya gitu. Itu ilegal dong? Harus ilegal harusnya. Itu makanya kemarin kalau gue lagi ngumpul-ngumpul sama kayak orang PSSI atau apa ya, setiap seleksi ini harus ada satgas mafianya juga, atau ada tim yang dikhususkan untuk menjaga seleksi tersebut. Ngeri banget kayak gitu. Karena sejauh ini bahkan sampai sekarang itu masih ada orang-orang kayak gitu yang pas dibayar hilang kayak gitu. Makanya hantu namanya. Pun ada sebenarnya agensi yang agensi ini dia pemain bola bisa jadi agensi. Orang-orang yang kenal pelatih bisa jadi agensi juga gitu kan. Itu tuh dia bener ya, walaupun itu bagi persenan lah, uang terima kasih kayak gitu. Jadi bisa jadi maklar atau fee marketing dapat kalau pemain bola pun juga bisa. Bisa. Lah, Ronaldo gitu tiba-tiba bawa orang. Ya kalau bisa kan bisa. Anaknya kan pada latihan bola. Itu udah pasti kan gitu. Kalau di luar mah kayak Lilian Thuram. Ya anak gue jago nih, Marcus Thuram gitu kan. Pas dites emang jago, masuk. Sekarang kan main di Inter. Itu dapat fee. Ya tergantung bapaknya. Masa bapaknya tega banget sama anak. Enggak, dapat gitu. Ousmane Dembele, bapaknya itu. Main Barcelona, bapaknya yang jadi manajernya istilahnya gitu. Ada, ini digaji, dikontrak, diklausul ditulis, potongan persen buat manajer gitu mah ada. Ronaldo tapi kayaknya nggak butuh sampingan itu kali. Nggak butuh itu mah. Udah banyak kalau dia duitnya. Nah kayak gitu. Itu ada kayak misalkan bisa aja gue kenal pelatih Liga 3, gue kenal pelatih Liga 2, bahkan Coach Bima gue kenal gitu kan. Terus tiba-tiba emang abang jago main bola nih, tapi kalau gue lihat bisa nih masuk nih level timnas atau level Liga 1 Liga 2, coba aja ikut yuk seleksi. Nah kayak gitu ya, gue juga itu hitungannya gue agensi, itu agennya gue agen. Gede dapat fee-nya? Ya gede enggaknya tergantung sih. Itu kan di luar negeri kan juga ada yang benar-benar sampai 30-40% gitu. Terus kenapa lu gak kasih bayar itu? Terus uang hilang ya pas waktu lu kecil. Lu duitnya udah punya tapi kan? Duitnya udah ada. Nah balik lagi ke duitnya udah ada disiapin. Gue udah jual sawah di kampung. Bokap temennya saudara bokap gue udah siapin dana. Masuklah gue. Ini gue gak mau nyebut timnya ya. Pokoknya tim ibu kota U19 gue di situ masuk seleksi. Gue udah nganggap habis ini gue nggak lolos lah. Hari pertama kan Jumat. Lolos nama gue. Besoknya lagi gue seleksi, paling hari ini gue nggak lolos. Lolos lagi sampai hari ketiga lolos. Sampai akhirnya latihannya dipindahin. Ini udah nama-nama yang bakal jadi skuad tim U19 tim ini gitu kan. Dipindahin latihannya. Lah masuk dong gue berarti. Nah gue kayak tumpengan gitu buat doa-doa. Deklarasi. Iya kan, maksudnya lu udah yakin bahwa lo menang, sementara itu masih hitung sebentar. Enggak itu. Apa sih? Iya, itu kan enggak ada quick count-nya kalau Iya cuma ngapain lu tumpengan, kan lu belum tentu kepilih. Doa. Ya, ini kan udah dikit pemainnya. Udah dikit, udah pasti hampir jadi. Gue tumpengan, makan tetangga bagi-bagi doain sampai menjadi pemain bola nih. Amin. Terus begitu besoknya gue latihan lagi, datang lagi pemain-pemain. Sparring terus kayak kalah 2-1 kayak gitu. Habis itu udah nama gue gak disebut lagi. Dan hampir semua yang seleksi kemarin itu gak masuk ke tim ini. Iya. Kenapa tuh ternyata? Lah itu kuat-kuatan agen. Di situ istilahnya gini, pantohir. Itu pantohirnya tuh. Pantohir apa sih? Kalau daftar TNI atau daftar Polri dah gitu, itu pantohir di bagian akhir, pantauan akhir. Kok lo tahu?
Karena memang lu juga sempat mau daftar Sempet, kalau itu sempet. TNI. Iya, ini lu tanggung nih. Iya, tanggung Di terus. situ sebenarnya tembak-tembakannya di hari itu. Tembak-tembakan lobby-lobbyannya itu di hari itu. Gile. Di situ. Kalau emang udah nggak ada link, matinya di situ kita. Oh, mati gitu. Meskipun akhirnya- jago. Ah, itu tipis-tipis tuh. Kalau lu jagonya istimewa banget, terus pelatih ngeliat kayak nggak bisa, gue emang harus mau dia kayak gitu. Masuk dia. Tapi kalau emang lu sama atau lu jagonya cuma tipis sama yang ini, udah mati. Gitu. Karena duitnya lebih gede. Nah iya. Nah, iya Lah kan lu udah jual sawah, masa ada yang jual apa lagi? Oh, gue nggak dapat orangnya. Oh. Gua nggak dapet orangnya. Gue Oh, nggak dapat harus kemananya. relasinya itu lu nggak tahu. Relasinya gue nggak tahu. Meskipun duitnya lu bawa punya gede nih. Iya, udah nyiapin. Tapi gue nggak ada relasinya itu. Ya, nah terus belajar dari pengalaman itu? Nah, terus akhirnya ketika gue nggak dapet gitu kan, gue nggak jadi pemain, gue pulang ke rumah ya, yang makan nasi tumpeng gue suruh muntahin lagi. Gak. Ayam-ayamnya balikin. Apa lo? Reak-reak pada ngumpul. Wah. Karena udah kesel ya. Gue Iya. inget Rio. Makanya apa pelajaran yang coba hikmah yang perlu dipetik? Kalau Dari- belum ada putusan resmi, jangan pengumuman kemenangan. Oh alah, iya benar. Iya buat bola maksudnya. Iya. Iya kan lu malu jadinya. bener. Lah Gua- Pip nggak jadi main bola Pip. Bener. Bayangin kalau tiba-tiba berbalik itu semuanya. Ya Pak, jasa udah dijahit padahal buat jadi pemain. pemain. Kan ada kayak gitu. Gua hampir digituin tuh. Siap, Cap gitu. Siap, Cap, baris. Siap, Cap. Baris gitu. Jangan. Gua bilang. halo. Ya, Oh, iya, kan iya. kayak kapten. Raffi Ahmad. telepon. Aduh. Jangan tajam-tajam katanya. Kena mental ya. Dia telepon bos mah. Oh, gitu. itu berarti pelajarannya. Iya. Kalau sekarang betul udah tahu dong jalurnya. Nah, sekarang jalurnya sebenarnya emang harus spesial main. Bener-bener spesial banget. Dan harus apa ya? Jadi gini, kemarin gue main di Liga 3, itu ada talent scout dari dia tuh data tactical analysis gitu di Liga 2. Dia sering liat gue main. Ini sekarang nih. Tahun lalu. Iya maksudnya tahun lalu. Oh iya. umur lo yang sekarang nih kan? Iya. Oke, terus? Sering gue liat main emang beda mainnya sama teman-teman lain. Terus kayak masih masuk deh lu Liga 3 gitu kan. Oh, udah coba aja gitu kan. Ya udah itu panggil seleksi. Lah, iya masuk, masih bisa kayak gitu. Oh. Nah, harusnya sih kayak ada uang terima kasih atau apa, cuma gua nggak kayak gitu. Kenapa? Karena uang sawah Enggak, udah emang- kepake. Lu juga. Enggak, karena emang ya Liga 3, Pak, gaji-gajinya aja yang lain menyedihkan masih gitu. Liga 3 tuh berarti kan kalau ke Inggris atau Liga Inggris tuh urutannya gimana sih? Championship. Oh iya. Championship ya deh. Iya, championship. Jadi Premier League bawahnya tuh apa nih? Aduh, apa ya bawahnya ya? Gua lupa itu. Baru bawahnya lagi championship. Yang ada klub namanya kayak nama gua kan ya? Ada, iya. Derry ada tuh. Coba ya nggak percaya tuh klub gue tuh. Coba Iya, buka iya, Dim iya, tuh iya, liga iya. berapa Aduh, tuh? apa ya? Liga Liga 7 kayaknya tuh. Gue gak tahu. Main Ada. karyawan itu. Ada. Gara-gara gue pernah ketemu main di FIFA waktu itu kalau nggak salah. Iya, kayak gitu. Udah. Bayarnya Jadi, kemana berarti sekarang? sebenarnya gini, ada pemain-pemain yang emang harus jago link sih Pak. Maksudnya harus gini. Rata-rata orang yang ini pemain jago banget ya. Liga-liga 3 tuh pemain menurut gue bagus banget. Cuma dia kayak nggak ada develop buat nyari link gitu kan, atau komunikasinya agak kurang kayak gitu ya. Maksud gue bisa bilang langsung gitu aja ya, biar karena gue ketika kesana gue pelajarin orang-orangnya juga. Jadi itu yang nggak mental kayak homesick banget, langsung pengen minta pulang kalau keluarga ada yang sakit atau apa. Maksudnya ya itu emang sedih, cuman harusnya bisa ditahan dulu kalau lu mau merantau dan jadi pemain kayak gitu. Nah, kayak komunikasi gitu linknya kayak gue nyari mana nih, nggak apa-apa kayak yang nanya lah ada gak agen kayak gitu, misalkan itu nggak apa-apa. Aspirasi itu nggak apa-apa banget. Nggak Nggak apa-apa. ngemis banget tuh kayak. Nggak ada agen nih bos. Ya Allah pemain bola begitu amat Pip. Masa sih begitu Ronaldo lu bayangin pinggir jalan nggak ada link nih. Nah, Ronaldo lagi compare Bukan, mah langsung sama nggak, Ronaldo dah. Bukan maksud gue masa segitunya minta Ya, begituan nggak gini. kemalu apa? Iya. Maksudnya yang lebih halus lagi lah. Kayak misalkan di Jakarta ada seleksi atau biasanya itu kan yang tadi gue bilang itu kan setiap internal klub itu suka adain seleksi. Nah itu ya udah ketika lu main terus emang lu ngerasa bagus, nggak apa-apa ya. Emang harus ada tetap
peres-peres tuh harus tetap ada, kayak Ah. ngobrol gimana gue tadi kayak gitu kan. Oh ya kadang kalau memang yang nggak ngerti public speaking, yang nggak ngerti tentang ya memang Mau ini mana ya arahnya nih? ilmu networking. Enggak Oh, bener iya, iya, iya. bener. Enggak Bener. maksudnya apa ya, nggak ngerti ilmu networking tuh kadang ya udah dia jalan-jalan aja nggak ada ikhtiarnya kan. Heeh. Iya benar Oh. kayak gitu. Dan kalau emang lu udah ada punya ya orang yang udah deketin lu, ya udah ajak ngobrol. Itu kan natural tuh Iya, komunikasi, nggak bisa diajarin itu kalau gitu. Kayak gitu. Karena gue main ke Banten Regional 3 gitu. Bener Pak, kayak yang gue nongkrong nih, kalau gue nggak ngomong, nggak ada yang ngobrol, 5 orang sini, gue nongkrong ikut, truk, udah diem aja, udah pasti diem pasti, harus gue Emang iya Pak? diem, sampai gue bilang kayak gitu, sampai gue sama temen gue Jerry di Sportcaster juga, belajar ini aja kayak, lu misalkan golin 2, terus lu jadi hero di tempat apa di pertandingan tersebut, ayo sekarang kita preskon, sampai gue ngajarin kayak gitu, ayo gimana tadi pertandingan menciptakan gol penentu kemenangan. Diam tetap masih. Nah, itu jadi masuknya gue ke namanya klubnya Persipan Pandeglang. Itu sebenarnya buat gue sendiri, gue ngerasa bukan semata-mata buat Persipan. Gue emang pengen menyelami Liga 3 seperti apa. Gue pengen ngelihat manusianya seperti apa. Kayak gitu kan. Oke. Dan emang gue masuk buat Liga 3 juga. Banyak tuh yang pas gue masuk kan ada videonya, ada apa lagi tuh yang oh Liga 3 ada yang namanya Persipan, ada yang namanya Persik Cilegon, ada ya Farmel kayak gitu. Oh Liga 3 tuh seru ternyata kayak gitu ketika baru gue masuk tahu kayak gitu. Urutannya gimana sih Beb? Coba deh lu boleh kasih gue teknisnya gak sih? Di bawah, kalau masuk tuh emang harus dari bawah. Langsung Liga 1 boleh kan? Enggak gimana Kalau sih? lu Liga 1 harus beli atau akuisisi yang lagi main. Ya Oh kalau enggak, pemain, Liga 1 pemain, karir. Kita ngomong karir pemain. Oh karir. Emang karir. harus dari Liga 3 dulu? Ya enggak, kalau emang lu jago banget sih bisa 31 Liga 1 langsung. Boleh kan? Boleh. Tapi Boleh tes banget. dulu. Iya, pasti ada tes-tesnya lah. Liga 3 nanti klubnya kalau menang naik ke Liga 2. Baru ke Liga 1 sampai baru Persija. Iya. Bahkan kalau di Liga 2 nih udah bagus, itu udah banyak yang nyomot Liga 1 main kalau secara pemain ya. Oh, berarti dipastikan berarti skill-skill di pemain-pemain Liga 1 tuh udah pasti lebih jago dibanding Liga 3 ya? Harusnya udah terscreening, iseng-isengnya, jail-jailnya, jam terbang itu udah screening kayak gitu. Iseng tuh maksudnya? Ya adalah kalau main bola tuh iseng-iseng, entah nginjek kaki atau sikut nggak ketahuan atau mainin mental, jam terbang lah. Oh, Itu iya, udah bisa ketahuan. begitu ya? Itu seleksinya di Liga 3. Nah, di Liga 3 yang nggak kuat itu pasti nampol wasit. Benar. Nggak lu canda. Ya benar. Liga 1 masih ada ngerem-ngeremnya dikit, Nampol walaupun wasit tetap tuh. berantem. Maksudnya gimana sih? Ditampol. Ya mukul lah, berantem Iya, gara-gara apa? Ya dia udah kayak nggak kuat. Oh. Emang wah Pak, kompleks banget kalau bahas Iya. bola Indonesia tuh. Bener. Gue masuk ke Liga 3 misalkan, langsung gue ada kesempatan ngobrol sama sama orang PSSI, ngobrol sama PSSI sih, sama Asprop belum ketemu. Dibenerin banyak hal yang harus dibenerin, jadwal jangan terlalu padat banget gitu kan. Terus infrastruktur, lapangannya Waduh, motor parah. cross ya gini. Apa nih? Pocong nggak berani deh ke situ deh kayaknya jatuh. Iya. Kan ke situ kan. Oh, nggak rata kayak Iya, roti tawar gitu tuh. Bener. Sama perangkat pertandingan wasit tuh agak gampang buat di apa-apainnya agak Sogok. gampang. Iya. Kayak Emang gitu. nggak ada VAR di situ? Deh, ada pakai handphone. Di beneran. Emang iya. Jadi belum ya? orang-orang Liga 3 tuh buat barang bukti dia juga harus live dari handphone dan harus ada rekam dari dari tribun kayak gini-gini. Jadi buat barang bukti kayak gitu. Liga 3 Bener. berarti luar biasa. Gaji berapa Beb lu di situ Beb? Aduh, Pak, ini gua Enggak, bukan aja. iya. Gua jemput angka. Ya kalau lu mau, tapi kan kalau bisa kan ya harus. Aduh, ini yang bikin gue sedih ketika Gimana? gue pulang ya. Gimana sih? Ketika gue pulang itu Oh, Pandeglang ya? Lu tempat lu di situ ya? Ya, ini kayaknya bukan cuma Pandeglang deh, tempat-tempat lain juga. Jadi ketika gue pulang tuh gue langsung sedih kayak anjir, gue bisa ngedevelop konten kreator atau komika-komika lain biar dia survive gitu kan. Kalau lu gue nggak bisa nolong, lu main bola gitu. Jadi selesai itu Pak, udah main bola doang. Kalau nggak ada tarkam nggak dapet duit, nggak ada liga-liga di antar kampung nggak dapet duit. Itu yang bikin gue sedih. Makanya setiap gue pulang, gue kan nggak bisa full di sana kan. Gue pulang nangis, cowok gue pulang nangis. Gue tebak ya Iya. 10 juta paling kalau gitu. Wah itu Hah? nggak sampai nangis sih kalau gue pulang. 5. Yang segitu ada. Gue kasih tahu yang dari yang terkecil sampai yang gede aja ya.
Ada yang sebulan 1,5. Enggak, lu bercanda. Iya bener. Masa main bola ini bawa harum Indonesia lo. Lah itu kan kalau udah ke timnas. 1,5. 1,5 itu. 1,5. Ada yang segitu. Di situ ada juga yang sampai 8 ada. Itu Cuma cakep nggak tuh. banyak. Itu cakep. Ya itu udah legend di situ. Jadi dia udah bertahun-tahun di Udah Liga 3 bertahun-tahun. terus tuh. Gitu. Itu 1,5 itu yang gua nggak bisa nolong. Lu berapa ya nih. kalau boleh tahu? Gue per match kan, sama latihan datang dibayar gue. Kok beda hitungannya? Ya gue pasti tahu orang-orang nggak ada yang tahu di situ. Pertama kali. Ya kalau lu nggak mau buka juga. Ya udah. Jangan kalau emang lu nggak nyaman jangan. Iya. Gue mah orangnya ngertiin aja. Iya. Enggak, gue nggak enak sama kalau itu pasti nonton anak-anak Pandeglang. Dia nggak tahu cara gaji gue kayak begitu. Oh, Pasti nonton. beda dong akad nih. Beda. beda. Berarti lu mendiskriminasi mereka dong. Ya enggak kan, gue juga itu kan klausul bukan diskriminasi. Oh iya. Berarti akadnya lu nggak ada bulanan. Nggak ada. Per nggak match? ada. Per match dan per latihan. Mereka susah payah. Astagfirullahaladzim, kenapa di compare? Berarti di total bisa sebulan berapa tuh? Aduh. Gede lah ya. Ya nggak gede. Gue ngelihat apa ya? Ini kayak dedikasi gue main sepak bola, Pak. Iya. Maksud gue bisa cari duit di tempat lain. Ketika dia nyebut kayak gitu, oh ya udahlah, ini yang paling jagonya aja segini gitu. Nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa gitu. Stand up aja, Pip. Udah stand up emang. Bukan maksud gue fokus di sono. Kalau teman-teman kawan-kawan suruh pada ajakin konten. Komik-komik banyak ntar ya, komik-komik Liga 3 banyak. Itu enggak, jangan stand up Pak, ngobrol aja susah. Ngobrol diam. Gue mau liat lo main bola dong. Kok gue baru tahu ya sampai dia ada di Liga 3. Tenang, kita ukur. Biar lu tuh ngerasa kayak curang si Apip, kontraknya begitu, enak bener duitnya. Tenang, tenang bro, tenang. Padahal kan jagoan gue, tenang. Gue bisa nilai kalau ini orang jago apa enggak. Ya Liga 3 enggak perlu diiriin begitu sih. Mana sih lo main bola? Lu enggak main bola? Ini aja di Reels. Di YouTube. Reels. Ya terserah di mana aja deh. Boleh di Reels, coba di Mana? Reels terus turun ke bawah lagi. Ini mah Maksudnya tanggung udah di IG maksud gue. Iya. Ini. Ini mah salto doang. Tendangan gunting di first time. Mana coba yang skillnya? Jago tapi ada yang lawan ini, yang apa? Trofeo Celebrity. Ini enggak, ini mah lawan Trofeo. lawan klubnya Atta pernah enggak lo? Belum. Tapi ame Atta itu. ada Ame iya. Atta. Mana coba? Tapi ada peluang nggak berkarir di dunia bola? Nih. Mana sih ini itu? Witan. Wih, masuk TV. Pip. Ini Rans sama Rans SCTV kan Entertainment waktu itu. Oh, ini mah yang asis doang, yang Lu mana? umpan. Ini lu 7 Belum, nih. tuh Atep. Ini Atep. Safir. Dah, gimana itu? Segitiga L1 Dikit tuh. ke L1. Iya. Nomor 6 Safi 8 ya? No, pakai dicek VAR. Orang udah feelingnya udah mantep. Ada lagi, deket lagi. Asik. Aduh, tanggung, jadi nanggung. L1 mantep dah, L1 segitiganya tuh. Ini nih, Sergio Busquets dulu. Mana Kalau coba? enggak ini. Ini bawah. Coba. Tuh, Coba. main sama legend. Gue baru tahu lu bisa main bola. Is, lihat dulu. Ini lu nih. Hey. Songong juga lagu-lagunya dia ternyata ya. Asik juga nih mainnya. Kagak, gue Nah, bukan ini tipe ini yang bukannya stand up. Iya, stand up Indo lawan. Temen gue tuh Randika Jamil bukan sih? Iya, benar Andika Jamil. Lah iya. Tuh. Oh, stand up Indo lu main di sini. Gue bukan yang tipe nyekil gitu, Pak. Pasing-pasing. Gua di Tapi tengah tadi- kan. Ya ada kalau masih Emang Safi begitu. Sabi. Tuh, pasing-pasing. Emang lu tengah juga posisinya ya? Tengah, pengatur lini tengah. Atep. Nih, bola datar. Tuh, gitu-gitu aja. Emang kena lo. Nah, ada. Udah tahu. Asik juga Nih nih. lihat, nih lari kenceng banget. Tahu segitiga. Ih, enggak offset. Yang ngerti-ngerti aja, yang JTTA. Iya, yang ngerti-ngerti aja, lu paham gak? Kita kan anak bola, sorry ya. Dia pakai diserak-serakin nih, jadi orang tahu ya. Oh, beda. Beda, emang buat sono. Oh, Gitulah Iya. ceritanya. tapi karir di sini gimana, menjanjikan gak, Pip? Sininya mana tuh? Bola. Lu tiba-tiba misalnya naik ke 2, naik ke 1, lu akan fokus di bola berarti. Karena lu 2 tahun belakangan ini setelah gua Nggak amatin, bisa, Pak. Kalau Liga 1 udah nggak nggak kuat bisa, gua. kan? Orang gua pas main di Liga 3 aja itu kan orang-orang Banten tuh. Gua istilahnya gini, sampai ada pelatihnya ngomong, pelatihnya legend Persib, Suwita Pata.
Apip tuh naik bisa gitu kan, nyerang bisa, pas turun jalan kaki. Kenceng-kenceng banget. Weng, buset dah. Emang umur berapa? Sekarang 29. Masih bisa lah. Masih, cuma di tengah aja, jangan dipaksa gua maju kiri kanan. Tengah udah. Sergio Busquets kan gagal lari. Oh iya. Asal sampingnya Neymar, Pedro. Ya. Ini kan kita passing di stadion Liga 3 kegenteng orang. Passingnya leret pelan, ntar mental dia. Oh, karena gunduk-gundukan ya? Gunduk-gundukan. Wah. Mati. Ya gitu. Wah, ini yang menarik nih, Pak. Perdukunan di Liga 3 itu menarik menurut gue. Emang masih ada begitu? Harusnya ada. Harusnya ada, berarti lu doain dong apaan? Dukun masih ada. Gue pernah ngundang Astino Taufik tau gak lo? Astino Taufik mantan kapten Persija. Persijanya lagi. Persija mana sih? Hah? Persija dulu ya. Lama. Dia pernah undang, dia pernah cerita juga. Cuma katanya udah lewat tuh perdukunan. Masih ada. Di Liga 3 masih ada main dukun. Liga 3 beberapa orangnya kali ya. Cuma yang ditarkamnya itu loh. Kayak apa ceritanya? Kayak misalkan gini, gue selain itu yang gue bilang mempelajari Liga 3, gue di TikTok kan banyak tuh tarkam Banten yang adu kaki sampai keluar api gitu ya. Nggak ada. Nonton Itu TikTok. dia edit. Ya keluar api. Maksud gue itu lebay berbola, tapi kencang. Benturannya kenceng. Emang iya tuh bukan lah. Aduh, TikTok Nggak, tarkam Banten. Lu bilang tarkam Banten tuh maksudnya orang Banten kuat-kuat. Iya, kan bukan cuma orang Banten di situ, orang dari luar ada, orang dari orang Afrikanya juga ada di situ. Korelasinya apa Kayak antara gitu. dukun dan Banten? Maksud lu gimana sih? Maksudnya bukan Apa sih tadi? Maksudnya gua nggak paham. orang pintar. Orang pintar tapi di Banten. Iya. Main bola. Enggak, dia yang aduh susah ya. Gitu. Jadinya ada Gitu. stigma gini. Ya, ada kayak gitu-gitunya. Biar menang. Menang. Coba ceritain, gue pengen tahu kekuatannya gimana tuh. Nih, ini dibilangin sama teman gua salah satu. Jadi kalau udah masuk Tanjung Lesung ke sono lagi, itu mau siapapun pemain di Liga 1 pemain jago, kalau adu penalti itu pasti kalah. Gitu kan. Nggak percaya gua. Video-videonya ada kok yang misalkan mau masuk gawang tapi kok kayak kena tiang kayak gitu. Emang ke atas. Waduh, gua harus dicek tuh videonya tarkam kayak gitu. Terus sampai pemain siapa aja ya, pemain Liga 1 aja ajakin sini Tanjung Lesung daerah situ sono gitu kan. Nah ya gue nggak ngeliat gitu, tapi begitu gue main ke Liga 3 itu gue samperin, tiba-tiba gue ketemu salah satu pemain lah, ini favorit gue juga, Marzuki, pemain Persija, Marzuki. Gue tanya, ini gue main Liga 3 sekarang. Oh iya Pip, ngobrol gitu kan. Emang main di Banten susah Ya itu gue kalau udah main pojok ke sono nendang penalti nggak pernah berani, pasti melenceng. Kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Terus di jampe-jampe tuh sama jampe sihirnya dia. kali. Bukan Banten nih, siapa itu bukan orang Banten gitu ya yang punya kayak gitu-gitunya ya. Kenapa dia ralat? Nah, Nah kan gue nanya. Ya. Oh maksudnya ya memang sihir tuh kan memang ada ya. Iya. Dukun-dukun begitu gitu ya. Kita kan punya Allah, Pip. bener. Gua ya, bener. coba lu zikir pagi petang. Itu Coba lu bisa kuatin juga. di situ, maksudnya Situ insya aja. Allah. Ya agak takut juga sih ya memang. Ya, tapi kan nggak boleh, kita harus Ya nggak boleh. berdiri Latihan, tegak. kita harus latihan. Oh. Biar menang, biar masuk Liga 2 dan masuk Liga 1 gitu. Dan lu kan di Pandeglang Banten. Iya. Pernah juga kena lo sihir? Temen gua sih beberapa. Jadi tuh ada 3 lapisan gitu. Maksudnya? Orang pintar di sana gitu. Jadi kalau udah tarkam di daerah Banten, itu levelnya orang pintar, dukun-dukun di sono itu di atas pelatih. Pemain tuh lebih dengerin dia gitu, yang ini kayaknya apes deh, jangan main. Ini ada kayak gitu. Masih ada ya? Masih ada kayak gitu. Terus Persyirikan di situ ya? kayak gitu. Terus. Lupa gue ceritanya, lupa. Takut ya? Lupa. Lupa apa takut? Berarti lu ilmu tauhidnya kurang, Pip. Bismillah dong. Ayo, lu bongkar dong. Ya langsung tiba-tiba lupa Ingatan sih gue. Mana masih main Liga 3. Oh. Gitu dah. Kaki gue kiri semua. Tapi ada ini cerita. Takut. Gue ceritanya aja lah ya, Iya, jangan coba. ke orang-orangnya. Iya. Jadi kan ada kalau kata orang sono tuh ada yang buat kalau yang levelnya masih ini grade-grade-nya ya. Kalau pelatih tuh ada lisensi B, A sama C gitu kan.
Nah, orang pinternya juga ada lisensinya katanya. Kalau yang lisensinya C itu bisa ngisi buat personal doang. Jadi main kenceng, nggak capek-capek gitu kan, disikat nggak sakit. Kalau yang lisensinya udah B itu udah bisa ngisi selain personal, ngisi ke musuh. Musuhnya jadi diem, jadi budek, jadi itu bener. Nggak tahu, ini kan gue ceritain. Jadi budek, jadi apa gitu. Budak tuh maksudnya gara-gara dia budak dia nggak denger. Gini dia nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi lemot, jadi apa gitu. Oke. Nah, yang lisensi A selain bisa personal dan bisa buat lawan, dia juga punya network sama tokoh-tokoh atau sepuh-sepuh di kawasan tersebut. Untuk Kita udah ngisi personal, kita udah ngisi buat lawan, tapi kalau sepuh atau tokoh-tokoh situ masih kuatan mereka dan nggak ngizinin menang, musik banget sih omongan gue nih. dia ngomong sama orang yang berjenggot yang dari tadi syirik tuh, dukun tuh, tauhid tuh parah tuh tauhidnya. Dia ngomong enteng banget ya. Pokoknya begini. Dia bingung sendiri mau jelasin dia. Oh, musik sekali ternyata ya Anda ya. Terus akhirnya kalau yang itu tokoh-tokoh di situ. Tokoh-tokoh tuh udah paling kenceng lah. Kita bahkan nggak ketemu kayak ini yang dukun langganan lu yang mana, yang itu gitu kan. Itu nggak bakal ketemu orangnya, kayak tiba-tiba ketemu datang sendiri aja kayak gitu. Itu dan coba kenyataannya gimana masalahnya, gue mau tahu ngefeknya kalau gimana. Kalau gue yang langsung gue nggak pernah ngerasain memang, tapi teman-teman gue kan pelakunya. Contohnya gimana kasusnya? Nah, jadi temen gue pernah main di final. Di final lawannya itu dukunnya kuat. Iya, sama-sama lah gitu kan. Ini jangan contoh ya, buat edukasi aja ya. Iya, ini lisensi B. Dukunnya lisensi B. Gue tanya, gue gali, yang apa? Lisensi B dukunnya. Gitu. Ya udah. Berarti B itu bisa ngisi buat lawan kan? Bisa gitu kan. Ya udah. Nah, teman gue itu begitu megang bola lawan musuhnya itu kerjainnya apa? Terus berdiri terus. Ya. Hah? Iya, 90 menit berdiri terus. 90 menit. Iya. Dan musuhnya itu teman gue juga. Begini. Iya, itu yang bikin susah lari kan. Jadi gini. Kayak orang ngablu ya. Ini bener gak sih sebenarnya? Ya, kelihatan ya, lu lihat nggak? Lah gua kan nggak ada di situ. Enggak, bentukannya temen lu. Lihat nggak? Lah masa dilongok gini? Bukan karena kelihatan. Nah, ini temen gue yang bilang. Larinya susah. Larinya jadi susah, nggak konsen lah kalau kayak gitu. Gitu. Terus susah akhirnya jadinya kalah di situ. Jadinya kalah. Nah, ini yang lisensi A nih, kesaktiannya nih. Gua agak takut dari ini. Berarti sakti banget nih kayaknya dia nih. Gimana lisensi A? Nah, lisensi A itu tuh jadi pertama sama-sama B. Orang pintar sama-sama B nih. Nah, ya. Iya, tahu. Terus abis itu sama-sama B, tapi yang ini lebih kuat di final nih. B+ tuh berarti. Lah iya, katanya lu bilang sama-sama B tapi lebih kuat. Tapi enggak nyampe A. Nyampe A. B+. Iya, dia ngambil mata kuliah satu lagi tuh. Bener. Mata kuliah dapat kan. Iya, nah, yang ini dibilang gini, wah itu mah agak susah gitu kan, kayaknya sama gua dulu pas ngerjain bareng, terus dia lebih kuat sebelah sana gitu. Terusnya gimana? Ya udah kayaknya kalah kayak gitu. Ini kata yang B, bukan yang B+. Lah kalau kalah ngapain saya kesini? Katanya pemain-pemain kayak gitu kan. Datang orang kayak petani gitu. Iya benar, kata iya benar. Kalau kalah ngapain kesini? Mau menang nggak? Gitu. Iya. Ini bener nggak sih? Ini dongeng dari mana sih? Gue juga. Ini apa sih? Gue kan menyampaikan apa yang gue sampaikan. Iya bener. Tiba-tiba gitu. Orang iya. Kayak petani masa pakai topi segitiga? Ya inian apa sih namanya tuh? Topi petani. Topi Raiden Mortal Kombat. Raiden Mortal Kombat. Yoshimitsu. Iya bener. Terus maksudnya? Ya nggak gini juga. Oh nggak gitu. Dia siapa? Dia petani. Terus wah ini siapa gitu kan? Ya udah itu emang kuat katanya sebelah sono. Gue kayak mau ngambil ketawa ngomong kayak gini. Terus dulu. Terus. Sebelah sono emang kuat kayak gitu kan. Jadi ini harus ada syarat gitu kan. Oh, kalau mau menang gimana syaratnya? Ya saya kalau emang mau menang syaratnya itu dalam 90 menit harus ada darah di lapangan. Gitu kan. Darah siapa? Ya harus ada darah di lapangan. Kayak gitu kan. Terus? Ya udah. Darah siapapun? Ya, darah siapapun. Main tuh imbang 0-0 sampai menit 89. Enggak gol-gol. Karena enggak ada darah.
Iya, emang nggak ada gol. Karena nggak ada gol kan masih kosong-kosong. Iya. Bung bang bung bang bung bang bung 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 bung. Gimana nih? Menit 89 berantem rusuh. Berantem. Plak. Ada teman gua satu nyari staff, nyari bukan pemain tapi nyari staff. Tiba-tiba disikut. Jatuh darahnya. Set menit 93 gol. Gimana coba? Itu tanya di sono, main dah. Para ahli tauhid, jangan goyang tauhid Anda. Kita lawan. Jangan goyang, biarkan mereka bermain. Anda jangan terkecoh. Kita para ahli tauhid. Jangan goyang saudara-saudara meskipun terjadinya gol. Jangan goyang. Percuma kita pengajian. Itu hanya kebetulan, qadarullah. Gue harus jagain tuh, gue harus disclaimer penonton gue nih. Gue sampai hampir lemah jantung gue dengernya. Emang itu kalau kalau gue berharap tuh kayak kan nggak gol kan? Bener. Boleh tolong bantuin nggak? Ada nggak yang udah berusaha pakai gituan tapi gagal? Harusnya ada. Tuh. Ada. Kekuatan Allah lebih dari segalanya. Pasti tuh, harus. Aduh. Kok gol lagi ya? Gue takut percaya tuh tampil itu tadi tuh. Oh, gitu-gitulah. Astagfirullah. Di situ Cuma mungkin masih banyak yang lebih gagal di antara yang lain. Pasti. Itu siapa tahu emang yang kebetulan. Gue juga pasti pakai pikiran logika emang nggak masuk akal. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa bisa gini? Cuma ya udah dah, terserah, emang itu yang terjadi mungkin di sana. Di sana begitu ya. Kita doain aja mudah-mudahan karir Apip nih ke depannya ini bisa langsung masuk ke di entertainment aja ya, jangan di bola segitu gajinya. Oh iya. Kalau stand up berapa? Ya. Ini gue kirim red card. Monggo klien lo tiba-tiba menanya. Aduh. Sekarang akhirnya kalau ketika kita fokuskan ke lu pribadi, sebenarnya lu cintanya apa nih? Kalau lu jualan baju juga seputar bola. Udah 2 tahun stand up-nya kagak ngomonginnya persona yang tadi dibilang ya. Iya, maksud gua bukan nggak sayang, Pip. Ini kan lu udah bangun 2 tahun ini kan, artinya persona lu seputar anak tenabang apa segala macamnya malah jadinya hilang begitu aja. Gimana tuh karir lu? Itu gue yang bikin gue sedih dengan teman-teman gue yang udah bahkan kayak junior gue tuh udah pada spesial kayak gitu. Itu kayak gue ketinggalan nih kayak gitu. Itu karena teman-teman gue yang nge-brand stand up yang personalnya dikencengin itu semua udah pada spesial show kayak gitu teman-teman gue. Siapa? Abdur misalnya. Ya, Abdur mah di atas tahun. Abdur, David kayak gitu kan. Dia kan konsisten, aktivis yang kritis gitu kan. Si David juga Betawi yang kritis. Udah pada spesial. Temen gue juga Diki Divi udah pada spesial juga gitu. Nah, spesial tuh spesial show. Emang lu belum ada show? Gua. Emang iya? Belum. Tahun ini ada rencana? Harusnya sih pengen. Kapan tuh kalau boleh tahu? Mulu sih. Apa? Gue selalu tahun ini bikin Pip. Iya, gue bikin, tapi nggak bikin. Nih, itu tuh. Gue kasih ide. Coba. Udah pokoknya bismillah deh. Nih gue coba nih. Bukan gara-gara gue tadi yang punya ilmu lisensi CBA ya. Iya. Udah pokoknya gue tuh feeling lah bahwa seneng nih. kayaknya lu cocok ntar lu bikin show di bulan Maret kayaknya. Wih. Feeling gue tuh, maksud gue kan lu kan juga warga negara Indonesia. Coba judulnya NKRI aja. Itu ya boleh. Itu Itu kayaknya emang udah ada kalau NKRI ada. Cuman itu bukan special show ya. Bukan itu spesial. yang Bedanya show kalau spesial itu tuh sendiri. Paling ya durasi sejaman, 2 jam gitu. Sejam lah biasanya. Iya. Itu emang yang udah personal banget gitu kan. Kita bawa opener. Kalau yang show udah ada ya belum ya? Kalau yang show biasa itu mah emang ngumpul aja sama teman-teman. Di mana? Ada nggak di sini poster-poster? Aduh, ini coba di atas lagi. Namanya nggak ada. Oh nggak ada ya? Namanya Narasi Komedi di Instagram bukan deh? Oke. Nah itu yang kalau kayak gini mah banyak. Pasti kayak sebulan sekali itu pasti ada. Ada IO-nya maksudnya? Ada, pasti ada IO-nya atau dari manajemen mana yang bikin kayak gitu. Atau acara stand up Indo kayak gitu. Itu mah pasti ada. Cuman kan itu bukan yang personal banget. Kita beramai-ramai sama teman-teman gitu kan. Sesuai tema juga, bahas politika. Ya itu tuh, bahas apalah isu-isu terbaru kayak gitu. Oh, ini ada Semi juga ya. Ada. Ini ada sama Ali Akbar. Smesco. Wih, Smesco. Keren tempatnya, gue suka banget Smesco. Iya. Keren. Ini kapan nih? 9 Maret. Ya, 9 Maret itu. Boleh diceritain nggak? Ini ngapain ntar lu di sono? Kan NKRI keren banget. Kita kan NKRI kita. Iya, benar. Ini paling politik ya.
politik kan lagi rame, apalagi komika kemarin tuh kebagi banyak tuh, ya kan, ada yang 01, 02, 03. Dulu kan pas cuma 2 doang paslon, lebih banyak cenderung ke satu paslon kayak gitu. Itu kayak menarik di situ deh. Bahas politik atau bahas ini red card buzzer gitu, teman-teman kita yang tiba-tiba berubah kayak gitu ada. Oh ada. Pak ya, apalagi ada semi. Karena Karena berubah tiba-tiba kenapa? ya dibayar. Apa sih? Emang kenapa berubah tiba-tiba? Iya. Naik ya maksudnya. Naik kayak gitu. Value-nya udah, personal brand-nya udah makin kuat apa segala macam ya. Ini seru. Ya, nanti kita lihat deh intip-intip. Kalau tiketnya berarti ada di tuh klik link ya. Di bio ya. Udah di tiketnya pasti Iya, ada iya. di link, sama di bawah juga biasanya ada tuh pasti. Dan ini kan berkarir seputar apa namanya? Stand up. Stand-upan. Stand up. Kan ada juga yang lu jadi stand up comedian, lu juga cinta bola, lu nge-host juga di beberapa media-media bola. Plus dari hasil bola-bola itu kutipan-kutipan yang memang lagi rame lu tuang dalam sebuah meme. Iya. Meme lah. Iya kan? Akhirnya lu jual. Oh itu. Ada. Ya ada. Ada. Gua mah coba lihat. Gua mah lengkap tim data. Kan Kasih Solusi punya tim scout juga. Tuh. Nih kan. Aduh. Ini yang katanya diplagiat sama orang kan? Iya, ada itu. Ada yang niruin. Gimana sih sebenarnya secara hukum tuh? Jadi lu bikin baju tapi diturunin gimana sih? Nah, ya kayaknya lu loh Bang yang lebih ngerti kayak gitu-gitu. Iya, itu tuh. Lihat deh. Ada foto Messi cium piala cium dunia. piala waktu Argentina menang kemarin di Qatar kan? Tuh. Tuhan menciptakan Messi. Malah kau jadi Dodo lovers. Buat Ronaldo. Iya. Udah tahu ada Messi, lu masih kekeh dulu di Ronaldo. Bener. Walaupun kedua orang itu tuh hikmahnya banyak yang kita ambil kan. Maksudnya kayak Messi tuh ngajarin kita yang namanya kita belum dapat, bukan gagal, belum dapat. Contohnya Piala Dunia kan dia kalah gitu kan. Iya. Dia menghapus kata gagal, menghapus kata nggak berhasil dengan kata belum, dan akhirnya dia punya gitu kan. Emang saatnya dikasih, ya lu dikasih. Kalau emang pantas dan saatnya dikasih, lu dikasih. Langsung juara 1 lagi. Iya. Waktu itu kan Argentina kan sempet yang kayak lolos grup aja, ada yang lolos, ada yang kagak ya. Sama itu. Kalau Ronaldo tuh ya mengajarkan kita bahwa gagal tuh nggak apa-apa. Gagal tuh bertolak belakang ya. Iya. Gagal tuh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, emang nggak dikasih. Tapi lu masih ada orang kayak Cristiano Ronaldo. Kenapa? Kayak gitu. Ya terus berusaha, tapi ya lu harus ikhlas. Kalau gagal tuh nggak apa-apa. Jadi lu tinggal pilih lu mau Messi atau Ronaldo. Ini rame nih perdebatan emang nih. Ini bikin perpecahan umat nih begini nih. Orang-orang bikinnya udah tuh sepak bola pemersatu bangsa. Iya. Oke, sama ini ya. Ini skor doang itu, skor. Skor nih ya. Oh iya, ini yang waktu champion deh. Nah, ini Pak, lu harus lihat DM gua sih ini. Kalau tentang bola. Emang gimana sih perpecahannya terjadi? Bentar. Mana? Wih, masih ada tinta nyoblos tuh. Iya. Ditelunjuk. Mana? Tunjuk. Kenapa telunjuk sih kan bisa di sini? Ya lebih enak aja masukin pakai telunjuk. Wih. Bikin susah kerjaan gak sih? Nggak ada. Udah dihapus itu. Gue gak nyiapin lagi nih DM-nya nih. Apa emang berantem? Wah, dikata-katain. Lu? Gua. Gara-gara bahas Ronaldo, bahas Messi, bahas sepak bola luar negeri yang gak ada hubungannya sama orang-orang di sini. Emang segitunya ya? Masanya Ronaldo sama masanya Messi emang berantem segitunya? Segitunya. Itu kayak cebong kampret saat itu. Emang iya. Segitunya. Iya, Dim. Iya, itu sih. Mah. Aduh. Saya angkatannya Carlos de Melo soalnya gue. Sama Imran Humaruri. Sama Anang Maruf tuh kanan. Legend semua tuh. Iya. Kalau di Juve sama Pesoto gue. Pesoto. Wah, enggak dapat lagi. Pokoknya itu kacau. Gue bikin ini Real Madrid Barcelona ini. Yang ini. Yang ini kan bener-bener gue pelajarin juga Pak sebenarnya Pak. Pelajarinnya gini. Ini kan kaos roasting namanya gua anggapnya. Lu lagi ngerosting ke fansnya Ronaldo. Iya gitu. Sebenarnya ini udah ada. Itu kalau lu jangan Indonesia deh ya. Contohnya misalkan Madrid dan Barcelona itu kalau kita kesana tuh misalkan ada tulisan yang Barcelona putah kayak gitu, atau kalau di Indonesiain kayak ya Barcelona atau Barcelona apalah segala macam kayak gitu. Itu kita bisa cuma temuin di store situnya doang. Seberaninya itu. Iya, dan ngerasa terwakili orang-orang yang pakai baju-baju kayak gitu.
sama kayak kalau kita ke Barcelona, kita cari kaos yang ngata-ngatain Madrid, ya adanya cuma di situ. Sebenarnya di Indonesia juga ada, cuma sekarang udah berkurang. Kita ngelihat kaos yang saya pendukung ini gitu kan, majulah, kacau lah pendukung ini, katrok lah kayak gitu. Itu ada dulu tuh. Ada. Tapi di Indonesia kayaknya nggak segitu aja. Dulu masih gitunya, makanya dijaga rivalitasnya, makanya dijaga perseteruannya. Kayak gitu. Cuma sekarang udah berkurang. Karena udah nggak menarik lagi. Karena udah nggak menarik lagi dan ya itu dia larinya ke sini ujung-ujungnya. Jual, makanya tadi ada yang omsetnya 350 juta per bulan. Nah itu gue nggak tahu tuh malah apa tuh kayak gitu. Nah cuma gitu kayak misalkan kalau di Indonesia nih lu pengen ngatain nih gue anak sini, gue pengen ngatain tim yang sono, ya gue belinya di store yang itu. Gitu. Tapi pertempuran tentang apa sih waktu itu stigma ributnya Persija sama Viking, The Jack sama Viking itu masih nggak sih? Gue udah ngarah-ngarahin ke Inggris, ke Barcelona, tarik lagi. Nggak, aku menanya, maksudnya kan Jakarta sama Bandung kan rame tuh. Iya. Udah sih, udah nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Udah aman sih. Karena sebenarnya kan sering pertemuan persuasif atau kayak ketum-ketumnya deh, ketum Bobotoh, namanya Tobias Ganjar, gue kenal, sama Diki ketum Persija. Itu mah sering dia ketemu, sering ngobrol-ngobrol, sering bahas. Dan dia tuh udah yang menganggap, bahkan gue juga kayak ya sepak bola kita udah bukan diberantem sama fans lagi kayak gitu. Bagus dong. Ya bagus makanya. Kenapa lo harapannya lebih seru ada rivalitas? Di sono di luar. Oh, enggak kalau di sini. Ya dulu. Sekarang berarti bagus kalau udah damai. Bagus. Makanya yang kayak gini udah nggak ada, udah nggak terlalu. Oh, bagus. Berarti sampai rubah bikin konsep film dong. Ada Romeo Juliet kayak gitu kan ada. Oh iya, berarti udah bahaya dong bisnis kayak begini. Kalau main roasting begitu, udah nggak laku lagi takutnya. Ya kalau di Indonesia sih kayaknya gue udah jarang ngelihat ya kayak gitu. Cuma kalau kayak gini, ya ini gue aja banyak yang beli, gue kaget. Emang iya? Iya. Berapa pieces? Ya nggak 4-5 lusin lah. Gue kan malas ngurusin ini tapi ini 5 lusin, itu 5 lusin gitu-gitu. Open lagi nggak nih kalau lo mau nih? Tinggal 1. Gue aja kaget. Nggak tinggal 1, ini tinggal berapa? Masih bisa lagi? Ya tinggal ini. Yaudah sini beli sama gue 5 juta. Ini gitu. prospek karena ini kan legendaris berarti. Tapi kenapa banyak yang nyontek? Yang itu dia, gue ngelihat ternyata ini gue jual 150. Mas gue jual yang gue kan nggak ada otak bisnis pak, nggak ada kayak seneng coba gitu kan. Lah pas gue posting pre-order pertama langsung bang banyak tuh, dan orang-orang yang belinya juga bukan cuman dari Jabodetabek, ada yang dari Alor, ada yang dari timur banyak lah gitu, dari Kalimantan banyak, ada yang ongkirnya kadang lebih mahal dari harganya. Ada. Gue juga kaget dan ya gue nggak ada ilmunya sebenarnya kan, cuma gara-gara banyak yang beli aja. Mungkin pengaruh sosok juga kayak gitu ada. Kayak gitu diurusin, gue bikin ongkir, udah gue kirim paket kayak gitu. Oh iya, tapi karena lihat seperti ini kan mungkin ada aja orang yang misalnya tiba-tiba nggak seneng dicontek. Bener. Nah, pas lagi deres nih. Sehari deres, seminggu deres. Pas gue lihat marketplace ada orang yang lah baju gua bilang ada. Sama dan di situ emang belum ada yang terjual. Oh berarti beli dulu ke elu dulu baru dijual lagi atau dicontek? Enggak ada, kayak dicontek deh. Oh karena ini mahal idenya nih sebenarnya. Terus emang belum ada yang kejual, tapi gua chat gitu kan. Ini berapa harganya? Harganya berapa? Kan udah ada harganya tuh. Berarti gue nih jual 150, di situ 50.000. Di situ kan 50.000. Oh idenya diambil, dia bikin produksi di Kang Sablon. Iya. Maksudnya kalau itu kan bisa diambil dah. Ini kan di Google yang free gitu kan. Cuma kayak kata-katanya itu kan itu gue mikir dari kreatif itu. Abis itu gitu. lu tanya. Gue tanya, ini kayak yang punyanya Afif ya gitu kan. Tadi masih dibalas tuh tokonya di mana, Jakarta mana lah gitu kan. Ini yang kayak punya Afif ya. Langsung udah tokonya abis itu hilang, gue di blok, tokonya hilang gitu. Kayak gitu. Ngeri banget ya. Gara-gara dia bisa jual murah. Iya. Pas dibilang ini kayak mirip punyanya Afif nih, hilang langsung dia tuh. Nah, gue sih nggak sesebel kayak gimana ya, karena emang saat itu emang belum emang sampai sekarang gue belum ada otak bisnis sih. Cuma nanti kalau memang udah ada niat mau diseriusin, ada. Iya, ada. Karena momen-momen bola tuh ya kan banyak lah data-data 75% penduduk Indonesia suka bola gitu kan. Iya. Kita mainin pakai cara mewakili, gimana cara mewakili? Ini mewakili fans Messi, gue bilang ya pasti dia beli kayak gitu. Widih. Bahkan kayak, "Bang,
waktu itu ada gue bilang Barcelona menang 4-0 lawan Real Madrid kayak gitu kan. Banyak yang beli, banyak. Abis itu kan Barcelona kalah lawan Madrid. Bang, bikin dong bang, Barcelona kalah. Giliran Barcelona kalah nggak dibikin loh gitu kayak. Ya lu bikin aja, gue bilang ini kan gue buat seneng-seneng doang, masih kayak gitu. Padahal lu nggak lu seriusin. Iya, padahal mereka mau. Ya iya, gitu. lu seriusin, Bol. 350 juta tuh per bulan, bro. Mah, Iya enggak? koken kali deh. Lihat tuh. Wah, Jual pakan olahraga pemuda ini kantongi omset 350 juta per bulan. iya. Cakep nih. Tapi emang gitu lah ya, kayak konveksi orang Padang di rumah gue deh. Tadi ngontrak nih, di rumah gue ngontrak. Besok dibangun rumahnya lebih tinggi dari rumah gue. Oh iya? Kayak gitu-gitu tuh, jago-jago tuh. Ini orang mana itu dia? Kan Padang pandai berdagang. Yes, kayak gitu. Ini ada Kalau Banten apa? Banten. Singkatannya kan Padang pandai berdagang. Oh, Padang pandai Banten, tadi kan lu ngomong Banten. berdagang. Berarti positif dong kata-katanya. Iya, kalau Padang artinya pandai berdagang. Kalau Banten Disangkanya kita malah jadi nyerang orang-orang Banten ya. Orang lagi cerita tentang main bola. Kedepannya berarti terakhir lu mau ngapain, Beb? Berarti tadi show ya. sama ini akan gue tunggu lagi berarti ya. Ini tergantung momen pasti. Gue pasti akan produksi kalau momen dan mood gue enak buat produksi. Kedepannya sih sebenarnya gue udah emang ada schedule spesial itu di bulan Berber gitu. Spesial show. Ya. Oktober. Iya kan? Boleh. Ya antara Berber itulah. Di ujung-ujung ya. Ada. Kenapa emang Oktober milihnya? Ya nggak apa-apa kan, jangan terlalu akhir-akhir banget. Terus kalau ada yang nggak mau beli gimana orang pengen liburan pergantian tahun? Oh iya benar. Iya kan? Kayak gitulah. Nanti kita tunggulah mudah-mudahan. Tapi yang pasti kita lihat dulu siapa pemimpinnya, bro. Karena kan kalau buat kayak show-show gitu kan nanti kan takutnya ditunggangin. Maka rata-rata IO tuh nggak mau kan dibuat acara kalau belum tahu nih kira-kira arahnya mau kemana. Biasanya ditunggangin isu politik tuh. Oh benar. Ya, tiba-tiba ada nyusup, tiba-tiba ada yang begini. Brand-brand kadang mau nahan duitnya buat sponsor. Itu tuh. Ya, Pip, kalau mau ngantek lu berarti langsung aja di situ ya. 0877. Ini nomor teman gue yang biasa nge-backup tuh. Oh dia udah semua buat kontak-kontak kalau lo mau ngundang Apip langsung aja di sana. Ada yang mau lo tambahin Pip buat stand up comedian atau mungkin buat pemain-pemain bola di Banten dan sekitarnya khususnya mungkin lo pengen nambahin? Ya kalau buat pemain bola Liga 3, gue yakin skillnya tuh sama, hebatnya itu sama Liga 2 dan Liga 1 gitu. Cuma masalah kesempatan memang agak kurang buat mereka. Tapi itu kalau misalkan lagi ada kesempatan, ya selagi kesempatan masih ada, value-nya kita juga harus bisa dinaikin aja gitu. Sama komunikasi ya? Komunikasinya sih yang itu yang paling penting. Iya, masa lagi nongkrong berlima telinga mau nyebrang lu. Iya ada itu komunikasi gitu. Sama dia skill sama-sama bagus. Kayak gitulah. Ada satu kunci di sana, yang pemain bagus ya Banten. Yang striker. Iya. Ada Asep Mario namanya. Keren. Asep Mario. Nama aslinya Julian apalah gitu. Kenapa tiba-tiba si Asep? Gue juga nggak tahu Marionya dari mana. Orang mah pengennya dari nama yang sini ke sono. Iya. Udah Julian Asep. Walaupun Asep keren juga. Kita kasih solusi.